Sebuah pasal dalam RUU Pemilu bisa saja mengubah peta politik Indonesia pada 2029. Bukan karena siapa yang akan menang, tetapi karena siapa yang akan bahkan mungkin tidak bisa ikut bertanding. Hanya pasangan calon yang didukung oleh minimal 3 partai politik yang memiliki kursi di parlemen yang dapat mengikuti pilpres. Kalau syarat minimal 3 partai parlemen benar-benar diberlakukan, maka PDIP tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan partainya sendiri. Apabila ingin maju di luar poros Prabowo, Gibran harus mampu memperoleh dukungan koalisi partai yang memenuhi syarat tersebut. Sebuah pasal dalam RUU Pemilu bisa saja mengubah peta politik Indonesia pada 2029. Bukan karena siapa yang akan menang, tetapi karena siapa yang akan bahkan mungkin tidak bisa ikut bertanding. Saat ini pembahasan draft rancangan undang-undang pemilu mulai bergulir di Komisi 2 DPR RI. Banyak pasal yang sedang dibahas, namun ada satu usulan yang belakangan paling banyak menyita perhatian publik. Usulan tersebut adalah pembatasan pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam salah satu skema yang berkembang, hanya pasangan calon yang didukung oleh minimal 3 partai politik yang memiliki kursi di parlemen yang dapat mengikuti pilpres. Kalau aturan seperti ini benar-benar disahkan, dampaknya bukan hanya soal teknis pemilu. Aturan ini berpotensi mengubah strategi seluruh aktor politik menuju pilpres 2029. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, PDIP. Dalam konfigurasi politik saat ini, PDIP memang menjadi salah satu kekuatan oposisi yang cukup menonjol di DPR. Sementara sebagian besar partai lain berada di dalam atau mendukung pemerintahan. Kalau syarat minimal 3 partai parlemen benar-benar diberlakukan, maka PDIP tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan partainya sendiri. Mereka tetap harus mencari sedikitnya 2 partai lain untuk membangun koalisi pencalonan. Pertanyaannya, apakah itu mudah? Belum tentu. Sebab dinamika politik saat ini menunjukkan bahwa mayoritas partai memiliki hubungan politik yang relatif dekat dengan pemerintah. Kondisi ini dapat membuat ruang negosiasi PDIP menjadi lebih sempit dibandingkan jika syarat pencalonan lebih longgar. Artinya, dalam skenario tersebut aturan baru bisa menjadi tantangan politik yang tidak kecil bagi PDIP menjelang Pilpres 2029. Kedua, posisi Gibran Rakabuming Raka. Belakangan memang muncul berbagai spekulasi mengenai kemungkinan apakah Prabowo dan Gibran akan kembali berpasangan atau tidak. Namun, jika asumsi itu terjadi, syarat 3 partai juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi Gibran. Mengapa? Karena berbeda dengan Prabowo yang merupakan ketua umum Partai Gerindra, Gibran saat ini tidak memiliki kendaraan politik yang ia pimpin sendiri. Dalam sistem politik Indonesia, dukungan elektoral memang penting, tetapi dukungan partai politik tetap menjadi pintu utama untuk maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Dengan kata lain, apabila ingin maju di luar poros Prabowo, Gibran harus mampu memperoleh dukungan koalisi partai yang memenuhi syarat tersebut. Ketiga adalah faktor Jokowi. Meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, pengaruh politik Jokowi masih sering menjadi pembahasan. Ia tidak memiliki partai politik, tetapi banyak pengamat yang menilai bahwa pengaruh personal dan jejaring politiknya masih cukup besar. Persoalannya hampir sama dengan Gibran. Pengaruh politik tidak otomatis berubah menjadi tiket pencalonan. Dalam sistem kepartaian Indonesia, keputusan akhir tetap berada di tangan partai politik. Karena itu, apabila Jokowi ingin tetap memainkan peran strategis dalam kontestasi politik 2029, salah satu jalannya tentu adalah membangun komunikasi dengan partai-partai politik, baik melalui koalisi bersama Prabowo maupun membentuk poros politik yang berbeda. Tetapi tentu saja semua itu masih berada pada ranah kemungkinan. Keempat adalah Prabowo itu sendiri. Di atas kertas, Prabowo mungkin menjadi salah satu figur yang paling diuntungkan jika syarat pencalonan semakin dekat. Gerindra merupakan salah satu partai besar dan relatif lebih mudah membangun koalisi dengan partai lain. Namun, politik tidak hanya soal jumlah kursi. Ada faktor elektabilitas, ada faktor jaringan politik, ada faktor dukungan elit, dan ada faktor figur. Di titik inilah Jokowi dan Gibran tetap menjadi variabel yang sulit diabaikan walaupun tidak memiliki partai sendiri. Keduanya masih memiliki pengaruh politik yang cukup diperhitungkan.
Karena itu, jika benar Pilpres 2029 menjadi ajang kontestasi baru, hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran tetap akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan arah koalisi. Lalu bagaimana dengan nama-nama lain seperti Anies Baswedan? Situasinya juga tidak sederhana. Jika Anies kembali maju pada Pilpres 2029, tantangan utamanya kemungkinan bukan hanya soal elektabilitas, tetapi soal kendaraan politik. Sampai hari ini, Anies bukan ketua umum partai politik. Artinya, sebagaimana tokoh-tokoh lain yang tidak memiliki partai, peluang pencalonannya juga sangat bergantung pada kemampuan membangun koalisi dengan partai parlemen. Dan inilah poin yang paling menarik. RUU Pemilu bukan hanya membahas bagaimana pemilu dilaksanakan, tetapi juga berpotensi menentukan siapa yang memiliki jalan menuju kontestasi politik nasional. Namun, perlu diingat, pembahasan RUU ini masih belum selesai. Belum ada keputusan final. Isi pasalnya masih dapat berubah melalui proses legislasi di DPR bersama pemerintah. Karena itu, peta politik 2029 masih sangat cair. Koalisi bisa berubah, lawan bisa menjadi kawan, kawan pun bisa mengambil jalan yang berbeda. Tetapi ada satu pelajaran yang tampaknya tetap relevan dalam politik Indonesia. Seberapa besar pun popularitas seorang tokoh, seberapa tinggi pun tingkat keterpilihannya, partai politik tetap menjadi kendaraan utama menuju kekuasaan. Selama sistem politik Indonesia masih menempatkan partai sebagai pintu masuk pencalonan, maka kemampuan membangun koalisi akan sama pentingnya dengan kemampuan memenangkan hati pemilih.